Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang Bu Dati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ceria terus ya, masuk kelas 1 ya. Alhamdulillah sangat bahagia sekali di kelas 1. Alhamdulillah. Kali ini pertemuan kita pertama dalam rangka prasupervisi ya. Nanti kita sudah jadwalkan supervisi besok jam terakhir ya Bu Ana ya. Baik, sebelum melakukan supervisi maka akan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, supervisi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait pembelajaran yang Bu Ana lakukan, kemudian meningkatkan kompetensi kita sebagai guru gitu ya. Jadi nanti modelnya saya selaku supervisor akan main ke kelasnya Bu Ana, melihat bersama-sama, dan kita akan merumuskan apa sih kompetensi yang bisa ditingkatkan selaku kita sebagai guru gitu ya. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan bertanya tentang tujuan pembelajarannya dulu Bu Ana. Besok ketika supervisi tujuan pembelajarannya apa saja? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok hari Selasa yaitu anak-anak di keterampilan anak-anak dapat memotong dan memasangkan simbol dengan baik dan benar. Kemudian di pengetahuan nanti anak-anak dapat menarik garis sesuai dengan simbol sila Pancasila. Kemudian yang sikap, nanti anak-anak dapat bekerja sama dan disiplin dalam mengerjakan soal dengan benar. Oh, baik, berarti ada 3 ranah yang ingin dicapai di pembelajaran besok ya? Iya, ada 3. Berarti kalau boleh saya simpulkan ini materinya tentang simbol-simbol Pancasila ya? Tentang simbol-simbol sila Pancasila dari 1 sampai 5. Dari sila sampai baik. Untuk area pengembangan nih, Bu Ana sendiri ketika mendapatkan siswa kelas 1 yang jumlahnya lumayan 28 ya, dengan karakter yang berbeda-beda, kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan pada kompetensi anak-anak ini? Saya akan mengembangkan potensi kerjasama dan juga kedisiplinan anak-anak, karena dengan kerjasama nanti anak-anak dapat peduli terhadap satu sama lain ketika mengerjakan, kemudian disiplin dalam mengerjakan waktu, karena kalau waktu itu kan kita mengerjakan sesuatu kan berdasarkan waktu. Nah, waktu itu kan ada batasannya, jadi saya harapannya anak-anak itu dapat mengumpulkan dengan tepat waktu, dan itu maksudnya kedisiplin. Berarti 2 hal yang akan dikembangkan ya? Iya, betul. Disiplin dan apa tadi? Kerjasama. Nah, dalam rangka mengembangkan kemampuan anak terkait disiplin dan kerjasama ini, strategi apa yang akan Bu Ana lakukan nanti? Nanti saya akan yang pertama saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Setelah itu saya akan membuat anak-anak melingkar dan membagikan tongkat. Nanti saya akan menyanyikan bersama anak-anak dengan balonku ada 5. Kemudian yang terakhir bernyanyi dor. Siapa yang mendapatkan tongkat nanti langsung maju. Nanti saya beri soal ke depan untuk menjawab soal. Kemudian saya nanti akan memberikan kertas kelompok. Saya akan membagi menjadi LKPD 4 kelompok. Nanti satu kelompok itu saya beri 1 kertas. Nanti saya siapkan gunting dan juga lem. Nanti mereka akan memotong secara kerjasama dan juga disiplin, tentunya dia tidak mengganggu teman yang lain. Setelah itu selesai dengan tugas LKPD itu bersama kelompoknya, nanti mereka akan mengumpulkan dengan disiplin, tidak berebut. Setelah itu anak-anak nanti saya akan beri evaluasi untuk sejauh mana mereka itu memahami materi yang saya sampaikan. Baik, komprehensif sekali ya ini ya. Baik Bu Ana, nanti semoga apa yang tadi sudah dirancang guys, saya sudah punya sedikit gambaran. Ketika nanti pelaksanaan supervisi bisa terrealisasi dengan baik, kemudian anak-anak bisa mencapai tadi ya yang ingin dikembangkan, sikap disiplin dan kerjasama. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan supervisi di hari berikutnya. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Jati. Alhamdulillah bisa bertemu kembali nggih. Kita melanjutkan rangkaian supervisi akademik. Kemarin kita sudah observasi di kelas, saya sudah melihat pembelajaran yang Bu Ana lakukan dari awal sampai akhir. Sekarang kita berada pada tahap pasca observasi gitu. Kabarnya gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Yes. Bahagia ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, mari kita ingat-ingat proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Menurut Bu Ana, apakah panjenengan sudah merasa puas terhadap pembelajaran yang jenengan lakukan? Pembelajaran yang kemarin saya lakukan, saya merasa belum puas apa yang saya lakukan kemarin karena masih ada beberapa hal yang masih kurang menurut saya. Kalau kita menggunakan skala penilaian 1 sampai 100 gitu ya, menurut panjenengan pembelajaran yang sudah berlangsung berada pada interval berapa? Kira-kira 88 dari 100. Tadi panjenengan merasa belum puas karena ada yang kurang dan berada di interval 88. Baik, apakah ada keinginan untuk meningkatkan lagi? Tentunya ada. Di dalam KPM saya ingin meningkatkan kualitas di KPM saya agar anak-anak itu lebih fokus lagi. Oh begitu, oke. Mau menuju sampai interval berapa nih Bu kira-kira? Kalau bisa 100 ya Bu. Oh Masya Allah, semangatnya luar biasa sekali ini ya. Keren, alhamdulillah. Baik, mari kita gali lebih dalam lagi Bu. Hal-hal positif apa yang kemarin sudah panjenengan lakukan di kelas? Alhamdulillah sudah komprehensif antara pengetahuan, perilaku, maupun keterampilan. Dan yang saya lakukan di dalam kelas itu anak-anak sudah sangat antusias sekali. Berarti anak-anak sudah semangat. Kemudian tadi penilaiannya nih yang komprehensif nih, 3 ranah ya, apa tadi? Betul. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga sikap. Oke, baik. Berarti secara pembelajaran lancar gitu. Alhamdulillah lancar, tapi masih ada beberapa yang perlu catatan untuk saya pribadi karena masih ada beberapa anak yang kurang fokus. Hambatannya bisa didetailkan tadi Bu yang dengan alami? Untuk hambatan yang saya lakukan kemarin di KPM PPKN, yaitu simbol itu anak-anak itu kan menggunting. Di saat menggunting itu ada beberapa anak yang ingin semuanya menggunting, sedangkan itu kan kelompok. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah kerjasama. Kemudian ketika menemui hambatan tersebut, apa yang jenengan lakukan Bu? Saya menekankan kembali ke anak-anak untuk saling berbagi, yang satu memotong, yang satu menempel, kemudian yang satu ada yang menebali tulisan di KKPD keterampilan. Oh begitu, berarti jenengan mendatangi anak-anak tersebut ya. Berapa kelompok Bu yang mengalami kendala seperti itu? Kemarin ada 2. Oh, ada 2 kelompok. Laki-laki. Oh yang kelompok laki-laki. Betul. Berarti saking semangatnya tadi ya. Semuanya pengen andil gitu ya. Baik. Berarti tadi hambatan yang jenengan temukan menjumpai 2 kelompok yang dalam berbagi peran masih perlu diarahkan begitu ya. Nah cara jenengan tadi mendatangi dan menekankan kerjasama gitu. Kerjasama. Untuk rencana pembelajaran ke depan Bu, jenengan inginnya yang seperti apa? Rencana pembelajaran saya itu saya ingin anak-anak tuh lebih efektif lagi dan saya ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena di dalam waktu saya membagikan kelompok itu saya kurang lebih detail. Baik. Berarti
itu termasuk kendala atau hambatan juga nggih? Nggih, betul. Nah, cara yang akan jenengan lakukan untuk tadi mengelola waktu lebih baik seperti apa Bu rencananya? Nanti saya akan melihat waktu, jadi untuk opening, untuk merumuskan, untuk presentasi itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi nanti saya akan perkirakan kira-kira untuk presentasi bisa 10 menit, untuk merumuskan bisa 5 menit. Nanti anak-anak juga untuk maju ke depan juga membutuhkan waktu juga. Baik. Berarti bisa dikatakan jenengan akan membuat apa? Alokasi waktu lebih detail gitu Betul nggih? sekali. Nggih. Rencananya mau dilakukan kapan ini Bu untuk perbaikan kualitas pembelajaran? Rencana nanti saya akan mengulang kembali pembelajaran itu dan akan memperbaiki yang mana di kekurangan saya itu masih banyak sekali di dalam pembelajaran. Simbol menggambarkan dan menjodohkan itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi yang menggunting itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Prosesnya memang perlu diperhatikan gitu ya Bu ya. Untuk rencana tindak lanjut tersebut, apakah panjenengan akan melakukan sendiri atau membutuhkan bantuan dari pihak lain? Insya Allah saya akan melakukan sendiri dengan bantuan yang lain juga, karena kan itu kan saya membuat LKPD, saya akan menyiapkan gunting agar anak tidak berebut, nanti saya akan membutuhkan bantuan yang lain juga. Kira-kira pihak siapa yang akan dimintai bantuan? Saya akan meminta bantuan kepada guru paralel, yaitu sebelah kelas saya di kelas 1Z. Begitu. Berarti ada pihak yang akan jenengan ajak kolaborasi untuk melakukan rencana tindak lanjut tersebut ya? Betul, ada. Untuk waktunya tadi kapan Bu? Sekitar 1 minggu kemudian di hari Senin. Di Senin sana akan dilakukan. Ya, terus ya kan tadi betul. Untuk saya ke sana dulu. Oke. Nanti dipotong ya Bu. Ya, Baik, tadi Bu Ana sudah menyampaikan yang dirasakan terhadap KBM. Satu hal yang tadi saya terlewat. Perasaannya gimana Bu pas ngajar? Ada yang nungguin? Perasaan saya deg-degan karena tidak terbiasa ketika ada guru lain yang masuk untuk mulai pembelajaran saya. Biasanya kan sendiri bersama murid-murid, tiba-tiba ada yang datang, saya agak deg-degan. Tapi tetap bahagia ya Bu ya? Saya tetap bahagia sekali. Baik Bu Ana, tadi yang jenengan sampaikan luar biasa sekali. Pembelajaran dilakukan, kemudian untuk terkait rencana tindak lanjut nanti semoga bisa berjalan dengan lancar ya rencananya dan bisa diimplementasikan di mapel yang lain gitu ya Bu Ana harapannya gitu. Kemudian mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama belajar bersama di kelas Bu Ana gitu. Yang pertama terkait sistematika pembelajaran, alhamdulillah sudah berjalan lengkap sesuai dengan modul ajar yang sudah dirancang. Kemudian untuk tujuan pembelajaran 3 ranah itu juga sudah tercapai ya, pengetahuan, sikap dan keterampilan sudah dilakukan. Kemudian terkait kompetensi sosial emosional, bagaimana panjenengan membangkitkan fokus siswa ya, mengingat anak kelas 1 ternyata mungkin aja bisa jadi bahan rebutan ya. Ternyata ini controlling kelasnya sangat bagus sekali dengan tepuk yang sangat bervariasi. Paling senang saya dengar tepuk kelas 1 saat. Itu kalimat motivasinya banyak sekali gitu ya, luar biasa. Dan itu saya lihat, saya amati berhasil mengembalikan fokus anak-anak yang awalnya mungkin ada yang agak leha-leha, ada yang rebutan tadi, kemudian bisa fokus kembali kepada panjenengan. Jadi pengelolaan kelas sudah bagus gitu ya. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga sudah terlihat dari media yang panjenengan gunakan ada papan pintar papan pintar, ada lagu, ada apa lagi kemarin? Talking stick. Ini luar biasa sekali, sangat bervariasi dan memang berpihak pada murid ya. Anak-anak merasanya dijak dolanan gitu ya, diajak bermain, menyanyikan balon kuadalma, ini luar biasa sekali. Mungkin beberapa catatan yang bisa untuk melengkapi rencana tindak lanjut gitu ya, nanti bisa menuju ke angka 100 tadi ya, seperti yang diharapkan Yang pertama mungkin tadi bisa didetailkan terkait LKPD
Tadi Bu Ana juga sudah menyampaikan merasa pada bagian itu perlu dilengkapi. Nah ini nanti untuk LKPD bisa ada instruksi yang lebih detail sehingga anak-anak bisa lebih paham harus seperti apa, seperti itu. Kemudian di bagian pendahuluan sudah nampak persepsi Bu Ana, namun mungkin perlu penerapan lagi dan variasi lagi gitu ya, bisa biar lebih minat anak bisa lebih tergali di awal semangatnya gitu. Kemudian pada bagian penguatan konsep. Nah, di akhir saya amati Bu Ana sudah melakukan penguatan konsep dengan menggunakan papan single itu ya. Papan single menanyakan ke anak. Hanya dari sisi guru mungkin perlu ditambah sedikit saja gitu. Mungkin itu saja untuk melengkapi yang belum ada gitu ya. Untuk yang lain sudah sesuai semua. Barakallah nggih Bu Ana, semoga nanti kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Itu ya Bu Ana. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di momen yang lain. Terima kasih kembali Bu Dati atas kesempatan yang diberikan kepada saya melihat perkembangan dan pembelajaran KPM di kelas saya. Ya, baik Bu Ana, monggo bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini direkam juga dulu. Iya. Oh, iya. Oke. Bu Ana, setelah melihat dari supervisi akademik dari Bu Dati kepada beliau, kepada Bu Ana, apakah Bu Ana ada yang mau diungkapkan setelah kita melakukan observasi seperti ini? Apa yang dirasakan Bu Ana? Yang saya rasakan, saya sangat senang sekali karena saya bisa melihat kekurangan saya di mana dan mendapat arahan dari Bu Dati kekurangan di mana untuk memperbaiki ke depannya. Oke, terima kasih. Semoga nanti ke depannya Bu Ana bisa mewujudkan keinginan Bu Ana untuk bisa memberikan pembelajaran yang 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau badai merasakan,